Baik, Bapak dan Ibu, izin sedikit saya menjelaskan apa sih seminar Ask Me About Your Talent DNA. Jadi seminar Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilakukan setiap pagi dan untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik dari segi individu, keluarga maupun korporasi. Dan di Ask Me About Your Talent DNA pagi ini juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Oke, Bapak Ibu, kami mohon kesediaannya untuk menyimak dan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini sampai di akhir acara, karena kami akan memberikan giveaway. Untuk satu orang pemenang akan mendapatkan 3 free live tools talent DNA, dan bisa jadi salah satu pemenangnya ini adalah di antara Bapak dan Ibu. Jadi silahkan partisipasinya secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan umumkan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Oke, bagi Bapak Ibu juga yang sudah hadir di sini, jika sudah memiliki hasil talent DNA-nya, boleh ya bantu saya untuk respon di kolom chat. Jika Bapak Ibu sudah memiliki 45 full report talent DNA, boleh ketikkan di kolom chat 45. Oke, siapa saja nih yang sudah punya full report ya? Boleh ya ketika di kolom chatnya 45. Oke, wow. Ada Latifa, Pak Bagus, Teh Cucu. Wow, semuanya sudah memiliki 45 full reportnya. Dan bagi yang masih memiliki 10 report free talent DNA-nya, silahkan boleh ketikkan di kolom chatnya angka 10. Oke, sepertinya banyak ya yang sudah memiliki 45 reportnya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA-nya, boleh ketikkan di kolom chat dengan ketik angka 0. Siapa nih ya kira-kira yang belum memiliki report talent DNA-nya? Wow, masih ada Ibu Nelmawati, Ibu Mita Rahmawati. Oke, baik. Tidak apa-apa. Uh, di sini kami juga ingin mengetahui nih di antara Bapak dan Ibu, kira-kira siapa ya yang pertama kali baru hadir di seminar ASMI About Your Talent DNA pagi ini? Silahkan ketikkan saya di kolom chat. Boleh ketik saya yang baru pertama kali join mungkin. Oh, Ibu Nelmawati Nelma ya. Baik. Nanti silakan Ibu diikuti seminarnya dan jangan lupa untuk diikuti live tools talent DNA-nya. Dan Ibu Mita Rahmawati. Ada Ibu Verlina. Oke, siapa lagi nih yang baru pertama kali join? Selamat bergabung di kegiatan seminar pada pagi hari ini. Baik, sekali lagi saya ingin menginfokan dan mereminder Bapak Ibu semuanya bahwa di akhir acara kita akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan 3 free live tools talent DNA. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama nih mengulas terkait dengan talent DNA bersama dengan Coach Ramdhani sebagai talent DNA coach kita. Selamat pagi, Assalamualaikum Coach Ramdhani. Bagaimana kabarnya Coach? Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak Alin? Alhamdulillah Baik, baik saya. Coach. Ya, saya juga baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah siap ya Coach untuk sharing pagi hari ini nih. Insya Allah. Siap. Oke, baik siap kalau gitu. Oke, Bapak dan Ibu, bagi peserta yang Coach Ramdhani nih ternyata masih ada nih Coach peserta yang belum memiliki Mm-mm. hasil talent DNA ya dan baru pertama kali hadir nih di seminar ASMI Mm-mm. About Your Talent DNA. Oleh karena Mm-mm. itu, sebelum kita masuk kepada sesi kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dahulu, Coach, untuk Oke. membantu para peserta memahami tentang talent DNA-nya. Oke, Mm-mm. yang pertama, Coach, boleh dijelaskan, Coach, apa sih talent DNA itu, Coach? Oke, baik. Mbak Alin, saya mohon izin menyapa dulu yang lain ya. Oke, baik, silakan, Coach.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan karunia-Nya hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang baik ya. Dan Mbak Alin, terima kasih sekali nih ya, hari ini sudah membersamai dan juga terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir di kegiatan kita pagi ini. Oke, tadi Mbak Alin nanyain tentang apa tadi? Sorry. Uh, ini coach, apa sih talent DNA itu coach? Oh, Apa? talent DNA itu apa ya? Ya, Jadi Bapak Ibu, sebelum saya jawab tentang apa sih itu talent DNA, saya ingin cerita dulu tentang ada 4 nama Rudy. Coba mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu 4 Rudy itu siapa saja? Boleh silahkan ketikkan di chat. Nah, kira-kira yang Bapak Ibu ketahui tentang Rudy, itu ada Rudy siapa aja nih? Boleh silahkan ketik dulu di chat. Saya ingin tahu nih. Sambil saya mau pastiin nih, musik saya bunyi nggak ya? Dengar nggak sama Mbak Alin? tidak terdengar coach kalau di saya. Tidak terdengar ya? Iya, Oke. belum terdengar. Jadi, wah, tidak. Oh, ini ada Rudy yang suka komentar ya. Oke, ada yang tahu nggak tentang Rudy ini siapa? Ada Rudy B.J. Habibie salah satunya katanya kata Nelma. Oke, nggak apa-apa ya, musiknya belum keluar juga. Kita lanjut aja dulu ya. Sambil yang lainnya boleh ketik di chat ya, silahkan ketik di chat yang Bapak Ibu ketahui tentang uh, Rudy. Itu ada Rudy siapa saja. Oke ya. Baik, betul Bapak Ibu yang sudah ngetik di chat, salah satunya adalah Pak Rudi Habibie, gitu ya. Dan lebih lengkapnya ini dia, ya. Ada 4 Rudi yang kita kenal, yang kita tahu, terkenal di Indonesia, ya. Jadi ada Pak Rudi Habibie, tadi yang disebutkan di chat, kemudian juga ada Pak Rudi Hadiswarno, gitu ya. Kemudian ada Pak Rudi Khorudin dan juga ada Pak Rudi Hartono ya. Jadi ini 4 Rudi ini sangat terkenal ya. Rudi Habibie seorang yang cerdas dan bisa membuat pesawat terbang. Rudi Hartono juara dalam bulu tangkis. Rudi Hadiswarno ahli dalam menata rambut. Sedangkan Rudi Khorudin terampil dalam membuat masakan yang lezat. Namun, bayangkan apabila Pak Rudi Habibie harus menata rambut, gimana yang terjadi nih, Lid? Ya, atau misalkan Pak Rudi Horudin bermain bulu tangkis, atau Pak Rudi Hartono diminta memasak, atau Pak Rudi Hadiswarno tugaskan membuat pesawat terbang. Tentu mereka akan sulit untuk berprestasi dan bahkan bisa jadi stres. Oleh karena itu, talent DNA, ini baru nih tadi saya jawab nih pertanyaannya dari Alin ya. Jadi talent DNA adalah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku alami dan spontan, termasuk apa yang kita rasakan, pikirkan, dan lakukan sehingga mempengaruhi cara kita merespon situasi dan mengambil keputusan. Gitu, Oke, Ali. baik. Terima kasih Coach Ramdhani. Baik Coach, ada lagi nih pertanyaan selanjutnya Coach. Bagaimana sih Hmm, Coach latar belakang talent DNA itu dirumuskan? ya, jadi talent DNA ini dirumuskan berdasarkan konsep dari Dr. Ari Ginanjar Agustian dalam buku beliau. Jadi di buku Pak Ari itu sudah dituliskan ya, di buku beliau di jilid pertama itu pada tahun sekitar 2000-an, itu beliau menjelaskan mengenai anggukan universal yang mengungkap algoritma of human technology. Kemudian beliau menjelaskan barometer suara hati sebagai metode untuk menemukan algoritma dalam diri setiap manusia. Konsep tersebut kemudian dikembangkan di buku ISQ jilid 2 nih, Lin. Jadi di buku ISQ Power atau ISQ Jilid 2 di tahun sekitar 2003, inilah sebuah spiritual artificial intelligence
yang mempengaruhi bagaimana manusia merespon situasi dan mengambil keputusan. Nah, setelah 23 tahun, pengalaman, pengamatan, konsep tersebut berevolusi dan diformulasikan secara ilmiah dalam bentuk talent DNA yang mengungkap algoritma of human technology ke dalam 45 talenta sehingga setiap orang dapat menemukan kekuatan unik dalam dirinya. Gitu kurang lebih. Wow, Masya Allah. Oh, keren banget ya Coach ya ternyata talent DNA itu. Oke, selanjutnya boleh nih Coach Ramdhani, apa sih manfaat dari Life Tools Talent DNA ini bagi individu, keluarga, atau mungkin korporasi? Oke, oke. Sebelumnya saya ingin menyapa, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ari dan juga Bapak Ibu semuanya ya. Oke, jadi kalau ditanya tentang apa manfaatnya, tentu banyak banget gitu ya. Jadi talent DNA ini bermanfaat betul kata Alin tadi untuk individu, untuk keluarga, untuk organisasi. Nah, bagi individu, talent DNA dapat memberikan self awareness mengenai apa yang menjadi kekuatan serta keunikan diri. Ya, selain itu, talent DNA juga dapat menjadi referensi dalam menentukan ya bidang studi serta karir. Dengan demikian maka setiap orang bisa lebih bahagia dan sukses. Nah, ini Lin, khusus bagi anak remaja, nah, kami menyiapkan talent DNA karir, yaitu analisa tambahan dari full report 45 talent DNA mengenai profesi atau pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Ya, nah, bagi keluarga nih, talent DNA dapat membantu untuk memahami pasangan, orang tua, anak, maupun kakak adik, sehingga hubungan semakin harmonis dan minim konflik. Keluarga yang sudah menggunakan tren DNA akan semakin harmonis dan hangat dalam hubungannya. Nah, ini bagi organisasi nih, talent DNA dapat menjadi acuan program pengembangan yang diperlukan, membantu para pemimpin untuk mengelola anggota timnya. Oleh karena itu, organisasi yang menggunakan talent DNA bisa lebih produktif dan berkinerja tinggi. Kurang lebih gitu. Oke, wow, Masya Allah ya Coach Ramdhani, ternyata talent DNA ini sangat powerful dan juga sangat useful sekali. Baik, Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari, selamat bergabung di seminar ASMI Bocor Talent DNA. Izin kami menyampaikan, semoga talent DNA ini mampu menyebar ke seluruh masyarakat di Indonesia dan bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi bisa sampai ke seluruh mancanegara. Amin, Baik, amin. amin, amin ya robbal alamin. Oke, Coach Ramdhani ada pertanyaan terakhir nih Coach. Kenapa sih Hmm. Coach dinamakan DNA Coach? Gitu ya. Jadi DNA ini merupakan akronim nih, Mbak Alin ya. Jadi akronim dari drive, network, dan juga action. Ya, jadi Oke. ini tiga tipe pengelompokan 45 talenta. Ya, jadi tipe drive itu yang warna biru itu menjelaskan apa yang mendorong seseorang untuk maju. Tipe network itu diberikan warna kuning, menjelaskan bagaimana seorang menjalin hubungan. Sedangkan tipe action itu diberikan warna merah, menjelaskan bagaimana seorang mengambil aksi atau berpikir. Gitu. Oke, baik. Jadi DNA itu adalah singkatan ya, Coach, dari Drive, Network, dan juga Action. Baik, terima Ya. kasih Coach Ramdhani atas penjelasannya. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk memahami nih lebih dekat tentang algoritma algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya secara bersama-sama dengan coach kita, Coach Ramdhani, dan juga bintang tamu yang sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu Kak Nurul Fitriani Snaini, atau bisa kita panggil beliau dengan Kak Nurul. Assalamualaikum Kak Nurul, bagaimana kabarnya Kak? Waalaikumsalam, Mbak Alin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selamat datang ya Kak Nurul dan sudah siap ya untuk sharing kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu, izin saya juga akan sedikit memperkenalkan profil dari Kak Nurul. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya mengenalkan bahwa Kak Nurul ini merupakan salah seorang corporate engagement eksekutif di A Consulting
yang sudah bekerja selama kurang lebih 6 tahun. Dan baik, saya akan membacakan terlebih dahulu nih 10 top 10 dari Kak Nurul dan juga 5 bottom talent dari Kak Nurul. Oke, kita mulai dari top 10 yang terlebih dahulu. Kak Nurul ini orangnya memiliki self-confident, flexible, initiator, accountable, energizer, kontemplatif, goal-getter, signifikan, nobel, dan visionary. Dan bottom 5 dari Kak Nurul itu adalah aversive, focus, structured, directive, dan juga equitable. Oke, baik. Metafora yang menggambarkan dari Kak Nurul ini adalah Cinderella. Wow, Kak Nurul sang Cinderella ya. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana talent DNA kombinasi antara top dan bottom atau spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Dan jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA-nya, baik yang 10 maupun yang 45 report, silahkan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak dan Ibu akan tergambar pada bintang tamu kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum nanti kita serahkan kepada Coach Ramdhani dan Kak Nurul, izin saya reminder kembali kepada Bapak Ibu, silahkan diikuti kegiatan ini sampai dengan akhir, karena di akhir kita akan pilih satu orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway 3 free life tools talent DNA. Let's find your light and shine. Silahkan Coach Ramdhani, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih, Mbak Alin. Assalamualaikum. Ini saya manggilnya apa? Mbak Nurul atau Kak Nurul? Waalaikumsalam, Coach. Assalamualaikum, Bapak Saya Ibu. manggilnya Nurul apa Kak Nurul? Kak Nurul boleh. Kak Nurul apa kabarnya? Alhamdulillah, Coach. Sehat. Coach Ramdhani gimana? Alhamdulillah, kita satu kantor tapi jarang ketemu ya. Jadwal padat ya, Coach. Alhamdulillah. Kak Nurul nih senang sekali pagi ini bisa silaturahim, bisa ngobrol-ngobrol ya, dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi banyak yang lain ya. Bisa jadi nanti ada juga yang talent DNA-nya sama gitu ya, dan nanti mungkin dapat juga pemahaman gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja nih ya, Mbak Nurul ya. Iya, boleh. Oke, Kak Nurul, udah berapa tahun di ISU tadi? Alhamdulillah memasuki 6 tahun ya, Coach ya. Alhamdulillah. Boleh nggak cerita itu sejarahnya gabung ke ISU itu gimana? Iya, menarik nih. Terima kasih banyak sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk sharing gitu ya pagi ini, Alhamdulillah. Jadi waktu bergabung di ISG itu waktu saat awal mulanya gitu ya, saya saya tuh dulu kuliahnya di Bogor, IPB gitu ya, dan setiap berangkat kuliah itu lewat jalan TB Simatupang dan suka lihat lafaz Allah. Jadi kayak someday pengen deh masuk ke sana, pengen itu apa sih segala macam kayak gitu sih, Coach. Dan alhamdulillah dapat kesempatan waktu itu sudah mau sign kontrak juga di salah satu perusahaan yang memang agak berbeda ya dari segi visi misi gitu, dan waktu itu dapat informasi dari headhunter dan ada panggilan nih, padahal waktu itu belum pasti ya tapi saya melepas hal yang pasti pada saat itu dan curious terkait dengan ISQ, dan alhamdulillah bisa menjadi salah satu bagian di ISQ seperti itu, Coach. Wow. Bapak Ibu, yang lainnya sambil kita coba ya melihat talent DNA yang mana nih ya dari top 10 ataupun yang bottom 5 ini yang muncul ketika saya ngobrol dengan Mbak Nurul. Tadi coba ketika walaupun baru singkat ya cerita sejarah masuknya ke ISQ sudah kelihatan nih ya talent DNA yang mana yang muncul. Coba ketika di chat menurut Bapak Ibu mana ini yang muncul menurut teman-teman semuanya nih. Oke, Mbak Nurul jadi akhirnya masuk ke ISQ ya. Itu walaupun sudah terima ke yang lain, tapi ternyata karena tadi alasan yang disampaikan akhirnya masuk ke ISQ. Betul nih, yang kelihatan kan visionary-nya ya. Jadi setiap kali lewat ngelihat Generasi 65 adalah lafaz Allah, membayangkan coba kerja di sini. Itu orang visionary. Ya, kemudian juga akhirnya mengambil keputusan
masuk ke ISQ itu karena pertimbangannya adalah prinsip nilai-nilai. Jadi kalau di tempat yang diterima satunya lagi itu ternyata beda visi misinya. Kalau di sini, wah udah jelas nih ada lafaz Allah di atasnya gitu ya. Dan itu ciri orang yang noble, ya perpaduan noble dengan kemudian visionary, ya. Nah, termasuk juga self confident, yakin banget itu ya bisa bergabung gitu dengan itu. Oke, Mbak Nurul, nih selama dalam hidup ini apa nih prestasi yang Mbak Nurul pernah raih ini? Kak Nurul pernah raih? Boleh Iya, cerita nggak? Coach. Jadi kalau untuk salah satu keberhasilan gitu ya waktu itu di tahun 2018 gitu ya, awal mula satu tahun pertama di ESU itu saya pernah buat vision board di awal gitu ya, di awal tahun, dan itu ada beberapa poin yang saya ingin harapkan pada saat itu, dan alhamdulillah di akhir tahun itu eh, bisa terwujud gitu Coach. Jadi salah Mm-mm. satunya waktu itu saya di notes itu gitu ya, saya berharap dilamar, getting proposed dan married pada saat itu, dan alhamdulillah di 24 November 2018 itu saya juga dilamar gitu, dan itu nggak tahu pada saat itu juga suaminya siapa gitu, juga belum belum ada gitu ya, dan apa namanya juga di akhir 2018 pada saat itu saya juga menuliskan di awal tahun bahwa saya ingin menjadi top 3 corporate engagement nasional gitu Coach, dan alhamdulillah itu terwujud, juga dibantu di sini juga ada Mbak Hesti waktu itu sebagai leader, dan eh, alhamdulillah itu tercapai di 2018, dan juga saya menuliskan di situ bahwa saya ingin pergi ke Thailand bersama suami gitu. Padahal pada saat itu juga saya belum dapat suami, belum ada suami juga. Tapi di situ alhamdulillah di awal tahun 2019 saya menikah, dan akhirnya bulan madunya ke Thailand gitu. Itu salah satu pencapaian gitu, Coach. Ah, shit ini ya. Saya sebenarnya dapat ini nih, dapat apa slide-nya nih. Jadi apa yang barusan Nurul ceritakan itu, ini nih lihat Bapak Ibu ya. 11 Januari itu menuliskan ya yang menjadi targetnya, goalnya, impiannya, dan ternyata di akhir tahun itu ada dilihat kembali di postingan-postingannya kewujud gitu. Oh, betul nih kata Pak Ari di chat. Powerful sekali nih. Kelihatan banget nih talent DNA-nya bekerja gitu ya. Jadi bagaimana seorang yang apa visionary itu dia sudah melihat jauh ke depan. Kemudian juga apalagi nih Mbak Nurul ini Kak Nurul ini goal getter, makanya bikin checklist, gitu ya, bikin target nih. Dan di akhir di checklist itu gimana perasaannya Mbak Nurul ketika ternyata di awal tahun menuliskan beberapa hal dan mayoritas tercapai. Itu perasaannya gimana tuh Mbak? Alhamdulillah Coach jadi lega gitu ya. Jadi kalau ada beberapa poin yang diharapkan, dan alhamdulillah makasih banyak supportnya juga Pak Ari di sini gitu yang luar biasa dengan ilmu-ilmu yang diberikan di SQ gitu, dan itu jadi bisa self development gitu Coach, dan bahagia gitu ya. Masya Allah. Lihat ya, jadi kalau orang yang goal getter itu kalau udah buat checklist, kemudian itu checklistnya itu benar-benar terlaksana, itu seperti yang disampaikan Pak Nurul tadi, lega gitu, bahagia, itu goal getter. Apalagi Mbak Nurul ada signifikan ya. Makanya bayangin di awal di tahun pertama ya berarti ya, tahun pertama masuk ke ISQ ya, ke Econ Iya Study. betul, Coach, dan itu beda. Langsung top 3 nasional ya. Waktu itu alhamdulillah jadi the best one-nya CRO. Oh, oh. Ini memang seorang yang luar biasa nih. Sudah goal getter, kemudian signifikan, visionary, ada akuntabel lagi ya. Nah, ini bisa cerita nggak? Kalau dalam pekerjaan, contoh nih, kalau ketika COVID-19 kemarin kan banyak tantangan ya. Gimana tuh ketika menjalani pekerjaan? Iya, alhamdulillah. Jadi waktu eh, di tahun
2001 ya, itu kan memang challenge gitu ya, untuk survive gitu di kapal 165 pada saat itu kan. Dan memang alhamdulillahnya saya menjadi salah satu bagian yang dipercaya masih di ESQ gitu. Dan kesempatan itu yang betul-betul saya maksimalkan gitu ya. Karena juga di sini bukan hanya untuk saya pribadi tapi juga ada orang-orang di kapal yang sama gitu, Coach. Jadi pada saat itu mungkin COVID yang udah satu keluarga yang benar-benar survive, kadang juga suami demam parah dan saya juga nafas juga nggak enak banget pada saat itu, keringetan segala macam, dan itu lagi sakit-sakitnya. Tapi pada saat itu momentum untuk kita tetap bisa maju untuk menyelamatkan gitu kita semua gitu. Bukan hanya, jadi harapan saya juga ketika orang lain juga dapat manfaatnya gitu ya, baik saya percaya banget solusi dari ISU yang kita berikan itu insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya berdoa setiap kebaikan yang saya berikan kepada orang lain dan itu bermanfaat, itu bisa mengalir segala kebaikan dan keberkahan untuk keluarga gitu. Mungkin tidak secara materi, tapi insya Allah berkahnya itu mudah-mudahan jadi keluarga saya bisa sembuh, bisa sehat kayak gitu sih, Coach, pada saat itu. Dan di situ juga harapannya bukan cuma untuk saya, tapi juga orang-orang di dalam ISU itu bisa survive gitu. Itu pada saat itu yang men-trigger saya untuk tetap bisa kuat gitu. Masya Allah. Kelihatan ya, noble karena kebermanfaatan buat yang lain. Tapi di sisi lain juga akuntabelnya bekerja nih. Jadi perpaduan antara noble, akuntabel, signifikan, goal getter nih kelihatan banget. Kenapa? Bayangkan oleh Bapak Ibu semuanya di era pandemi, Nurul sendiri demam ya, keluarga sendiri sakit. Tapi tetap kalau orang akuntabel itu dia harus menyelesaikan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Makanya tetap berprestasi walaupun dalam kondisi COVID-19. Apalagi Nurul ada kontemplatifnya ya tadi ya. Jadi sambil juga justru merenungkan gitu apa hal yang terbaik lagi yang bisa dilakukan. Dan setelah itu orangnya energizer lagi. Jadi tetap aja positif, tetap aja semangat gitu apapun yang terjadi. Ini dahsyat ya, talent DNA ini bekerja secara natural gitu ya pada Nurul. Kak Nurul, kalau apa yang apa membuat Kak Nurul sering stres kira-kira atau nggak nyaman gitu ya? Apa Iya, ya? iya sih, Coach. Kalau biasanya tuh yang bikin dia nyaman itu kadang-kadang juga em, suka ada kesalahpahaman gitu ya. Yang kadang ketika saya menyampaikan maksudnya A, tapi tertangkapnya B, kayak gitu sih. Terus juga misalnya hal-hal yang eh, terkait dengan laporan gitu ya, kayak reimburse, mungkin dari tim finance juga memahami gitu ya struggle apa gitu dalam menjalani itu gitu ya. Itu sih, Coach, yang kadang suka bikin stres gitu. Kadang bisa ngerjain satu laporan keuangan aja itu satu hari buat ambil cuti sendiri buat ngerjain itu gitu. Ya, ini kelihatan coba Bapak Ibu. Karena apa yang 5 terendahnya itu kan fokus structure gitu ya. Jadi kalau sudah suruh ngerjain yang terstruktur-struktur perlu seharian kata Kak Nurul ya. Kalau lagi ngerjain, aduh ini memang strukturnya yang paling di bawah gitu ya, yang 5 terendah. Jadi memang kelihatan. Dan termasuk juga ini kalau Bapak Ibu perhatikan dari warnanya nih ya, yang top 10 ini kan yang kuningnya cuma satu. Itu pun energizer, seorang yang semangat, antusias gitu ya. Tapi dorongannya itu ada goal getter, signifikan, ya visionary, self confident. Jadi tadi Nurul mengatakan yang bikin stres ketika menyampaikan kepada yang lain itu kayaknya nggak gitu, gitu ya Nurul ya, kan Nurul ya. Iya, betul. Kayaknya yang lainnya ini Mbak Nurul ini gimana sih gitu. Kenapa kuningnya cuma satu coba yang di top 10 itu, Energizer aja. Luar biasa nih talent DNA ini bekerja. Kak Nurul, ini saya ingin bacakan nih karena ada
yang pernah jadi leadernya, sekarang juga tetap jadi leadernya ya. Ini dari Mbak Hesti ini. Nurul menjadi CRO di tim saya karena COVID, gantian di tim. Ketika kita di drive oleh Mining, Noble, akuntabel, kita sambil isolasi tetap mengerjakan tugas-tugas di kantor. Kami meyakini ikhtiar kita menjadi jalan kesembuhan. Masya Allah ya. Jadi terus kemudian kalau hal yang administrasi perlu didampingi dan perlu waktu katanya spend time. Ini Itu kata betul banget Besti. Betul, Coach. iya. Dan terima kasih nih Pak Ari. Bayangkan betapa efektifnya talent DNA dalam memilih dan memilih staff gitu ya. Jadi terima kasih Pak Ari, betul sekali ini. Jadi karena Mbak Nurul memang di garda terdepan gitu ya. Sehingga ya target-target yang diberikan harus terus tercapai dengan goal getter, signifikan, visioner, akuntabelnya. Gimana menurut Nurul nih? Menurut Iya Kak betul Nurul? sekali. Eh, Ya Nurul juga punya challenge gitu ya. Karena melalui talent di ini jadi oh oke pantas gitu ya. Jadi ini sebagai live tool betul-betul yang jadi alert dan bisa untuk guidance gitu untuk oke kalau mau diskusi kepada orang gitu atau misalnya mau ngobrol atau mau menyiapkan laporan gitu itu perlu pelan-pelan dan terstruktur gitu gitu coach. Mm-mm. Nah, betul nih, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ari juga di chat gitu ya. Jadi memang Nurul ini punya tantangan dalam menjelaskan. Kenapa? Ya direktifnya itu di 5 terendah gitu ya. Dan juga menjelaskan dengan tertata rapi itu karena structure-nya juga itu di 5 terendah begitu. Oke. Kak Nurul, apa yang sering disampaikan sama keluarga, sama teman-teman tentang Kak Nurul? Iya kalau yang disampaikan itu lebih kepada kerja keras, gigih kayak gitu coach. Ini karena kebetulan sekarang juga kuliah sambil S2 kayak gitu sih yang juga disampaikan teman-teman yang bagi waktu dan lain-lain itu masih oke gitu ya. Dan ya tadi kalau untuk hal yang menjadi feedback lebih kepada yang tadi sih coach untuk komunikasinya. Ya, itu yang sering kali Jadi disampaikan. termasuk oleh semua suami. Gimana nih? Menarik. Kapan-kapan kayaknya harus dihadirkan nih, Kak Iya Nurul dengan kalau suami. kalau suami kebetulan lebih banyak kuningnya gitu, Oh forgivingnya. gitu, seru nih. Gimana tuh pas awal-awal nikah yang suami banyak kuningnya, Kak Nurul nih banyak birunya nih. Iya kalau suami lebih eh, harmoni gitu ya, lebih nggak enakan, terus kolaborator, forgiving kayak gitu. Jadi eh, juga ada kontemplatif. Jadi mungkin lebih kadang suka gregetan sih kayak misalnya saya mau sesuatu gitu kan ya, tapi kan perlu ada langkah yang cepat gitu untuk melakukan itu gitu. Nah kadang suka eh, kebetulan suami juga aversif gitu ya, jadi banyak kehati-hatian perlu dipertimbangkan, dipikirkan kayak gitu sih. Jadi yang awal-awal tahun pernikahan itu suka banyak konflik itu sih coach. Iya, karena Nurul kan inisiator ya. Jadi Kak Nurul inisiator, pokoknya ayolah kerjain aja. Dan suami aversifnya di top 10 ya. Iya, Wah, justru yang jadi remnya ini adalah suaminya. Di awal-awal itu banyak konflik ya. Terus gimana setelah sama-sama tahu tentang talent DNA-nya? iya, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Ari ini yang telah menciptakan brilian tools gitu ya, yang memang live tools yang bisa saya gunakan. Jadi saat komunikasi jadi bisa lebih banyak remnya, terus juga lebih banyak toleransi, lebih banyak komunikasinya juga eh, nggak selalu di atas gitu loh coach. Maksudnya dan nada atas tapi juga bisa nada bawah kayak gitu, komunikasinya juga bisa lebih balance kayak gitu sih coach. Iya. Oke. Nanti mungkin harus ada sesi khusus nih ya,
pingin denger juga nih dari suaminya Nurul nih. Karena ternyata kontras ya. Ya Mbak Nurul, Kak Nurul banyaknya ya biru, ya drive gitu ya. Jadi kebayang coba self confident, goal getter, significant, visionary. Orangnya akuntabel lagi. Setelah itu inisiator lagi. Nah, jadi eh, pinginnya lari aja gitu ya. Pinginnya mencapai sesuatu aja gitu. Tapi kuningnya cuma satu, energizer. Nah, tapi tadi yang menarik, justru suaminya banyaknya kuning ya. Harmoni gitu ya. Itu yang menjadi membalance. Ini kita baca juga di chat, Pak Ari menyampaikan Nurul perlu cari partner kerja yang structured dan direktif. Ya, Iya. nah dalam perjalanannya kan Kak Nurul nih apa prestasinya banyak sekali gitu ya. Nah, setelah mengetahui talent DNA ini di dunia pekerjaan sehari-hari, apa yang dilakukan setelah memahami tentang talent DNA-nya Kak Nurul nih? Apa nih strateginya? Apa yang dilakukan sama Kak Nurul? Mm-mm. Betul banget Pak Ari. Strateginya ya memang selain dari saya sendiri memahami gitu ya, eh, karena structure dan direktif juga di Batam gitu. Jadi saya perlu kadang suka ada sharing gitu ya. Kayak salah satunya Teh Lia di sini juga leader saya gitu yang memang beliau sangat terstruktur dan bisa membantu mengarahkan seperti itu si coach dalam penyampaiannya. Dan juga saya coba untuk ini partner yang memang sangat membantu gitu, Insya Allah. Itu Pak Ari. Terima Iya, kasih iya. banyak supportnya Pak Ari. Masya Allah. Nih, saya mau izin yang bacakan. Allah memberikan jodoh yang cocok untuk Nurul. Ya, jadi Nurulnya inisiator, suaminya atasif. Gitu ya. Kemudian di kantor, Nurulnya structure fokusnya di button five gitu yang 5 terbawah, tapi punya tadi siapa? Teh Lia ya, salah satunya yang sering membantu juga untuk bagaimana bisa menyempurnakan gitu ya, maksudnya berkolaborasi, mengingatkan untuk tentang structure dan fokusnya. Masya Allah. Nih kebayang nih kalau misalkan nggak satu dengan yang lain paham, ini kalau tidak diketahui DNA-nya bisa cekcok nih kata Pak Ari di chat gitu ya. Bisa sering ribut gitu. Mungkin bisa cerita juga tuh. Kalau di awal-awal sebelum tahu talent DNA apa yang pernah terjadi? Kan Nurul, ada kejadian ya? Iya, jadi kalau sama suami mungkin banyak ya coach gitu ya. Tapi lebih Gak kepada boleh boleh. kalau Ya. jadi kan kalau saya mungkin ya hal sepele gitu yang tadi coach Ramdhani sampaikan mungkin banyak list yang saya ingin capai gitu. Even sudah menikah gitu tuh bukan menjadi halangan buat saya untuk mencapai impian gitu ya coach. Nah, tapi mungkin kalau suami itu kayak ya udah jalanin aja dulu kayak gitu-gitu loh coach. Jadi kayak misalnya saya pengennya nanti tahun ini kita punya ini ya gitu kan. Nah, tapi kalau dia itu lebih kepada kita lihat dulu eh, seperti apa kondisi kita kayak gitu sih coach. Terus misalnya ada hal-hal yang ini perlu urgent dilakukan dalam waktu sekian gitu ya 1 minggu, tapi itu belum selesai juga. Nah, itu suka kadang gemes gitu. Gitu sih coach. Jadi di awal-awal gemes nih. Ih, kenapa Iya. nggak aja gitu ya? Si checklistnya harus segera tercapai gitu. Ya, Iya, tapi ya, kalau lanjut. aku setelah mengetahui talent DNA ini jadi bisa saling memahami gitu. Dari suami juga, oh pantesan ya kamu seperti ini karena ini. Terus dari dianya juga aku juga ingetin gitu misalnya, oh kamu tuh seperti ini karena ini kayak gitu. Kadang juga misalnya ada dia terlalu baik gitu ya sama maksudnya ada tetangga atau ada orang yang mungkin eh, terlalu terlalu kesannya memanfaatkan kayak gitu itu tuh eh, dia kadang juga karena nggak enak harmoni gitu ya jadi daripada cekcok mending baik-baik aja kayak gitu-gitu itu juga kadang eh, harus ada hal-hal yang bisa ditolerir ada yang enggak kayak gitu sih coach.
Itu yang bisa saling mengingatkan ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ari. Jadi dari sisi sayanya gitu sebagai istri juga memahami peran istri itu juga eh, juga bukan yang selalu saya benar gitu, atau suami bukan bukan selalu dia yang benar dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita bisa saling berkolaborasi dan bisa semakin harmonis gitu. Ini Pak Ari menyampaikan, perhatikan baik-baik, biasanya Allah memberi pasangan yang cocok talent DNA-nya untuk saling isi. Dan betul ya, tadi kalau dari ceritanya Kak Nurul, ternyata apa yang ada di Kak Nurul, talent DNA-nya itu dilengkapi oleh suami. Tapi kalau nggak saling paham satu dengan yang lain, nah itu justru jadi sumber percekcokan ya, jadi sumber konflik gitu ya. Karena apa? Karena ya beda, Nurulnya inisiator, tapi suaminya justru yang terstruktur gitu ya, aversif justru. Nah kalau misalkan nggak paham satu dengan yang lain, justru cekcok tuh, greget. Kenapa nggak langsung jalan aja? Tapi kalau misalkan sudah saling paham, justru tadi Kak Nurul menyampaikan, oh iya ya, saya jadi paham peranan saya seperti apa, gitu ya. Kemudian dengan suami juga tahu, jadi akhirnya bisa saling melengkapi. Duh, luar biasa nih pagi ini nih ya. Dan dari obrolan ini secara natural langsung kelihatan ya self confidence-nya, kemudian inisiatornya, akuntabelnya, energizer-nya, kontemplatif, goal getter, signifikan, noble, visionary. Nah, cuman saya mau tahu nih ya karena yang fleksibel belum terlalu kelihatan ya. Jadi selama di ISQ nih, ini sering nggak apa berganti tim gitu atau apa hal menarik gitu ya pernah terjadi di pekerjaan di ISQ Group dan Nurul seperti apa gitu. Iya, jadi saya kan mungkin punya goal gitu ya coach. Jadi nanti eh, misalnya di 2022 itu pencapaiannya akan apa-apa aja gitu tuh, eh, saya usahakan sudah ada gitu hal-hal apa yang mau diraih. Nah, di 2022 itu saya dapat arahan gitu ya dari manajemen untuk pindah tim gitu, berpindah tim waktu itu ya, mungkin ada Pak Ali juga di sini. Nah, pada saat itu berpindah tim dari timnya Mbak Esti ke timnya Mbak Safi ya. Dan Mbak Safi terus lalu berpindah lagi sekarang ke Teh Lia gitu. Jadi alhamdulillah itu pada saat itu awal-awal ya karena udah punya goal gitu kan ya. Itu agak cukup eh, diem dulu gitu coach, kayak ini maksudnya gimana ya, ini seperti apa ya gitu, maksudnya ini kayak eh, mikir dalam dalam hati, dalam pikiran gitu, yang banyak dipikirin gitu coach. Jadi akhirnya pada saat itu tapi di situ saya juga berusaha, oke, ini memang sudah eh, jalannya, dan ini memang adalah eh, apa namanya, bagaimana saya bisa mengatasi hal ini gitu coach, dengan saya coba untuk beradaptasi, coba untuk menyesuaikan gitu dengan tipe-tipe leader yang berbeda gitu coach pada saat itu. Jadi alhamdulillah di situ saya tidak memilih untuk menyerah atau mundur, tapi saya coba untuk bangkit dan bisa mengusahakan gitu ya, karena bukan hanya leader yang berpindah tapi juga account gitu, yang which is saya nggak pernah membuka sama sekali gitu accountnya itu, tapi alhamdulillah di situ saya berupaya untuk menyesuaikan, dan alhamdulillah itu bisa terlihat gitu ya sekarang zam-zamnya, kalau dari Pak Ari gitu ya, bagaimana kita bisa tetap bersa'i, dan insya Allah zam-zam itu akan ada gitu, dan Allah tidak akan pernah salah hitung. Itu aja sih coach yang selalu aku ingat ya. Masya Allah ya. Semakin kita ngobrol, semakin kelihatan top 10-nya bekerja gitu ya, talentanya dari Mbak Nurul ini bekerja. Jadi memang dorongannya tetap go getter gitu ya. Ada target, ada go getter dan visionary yang harus dicapai dalam perjalanannya, gonta ganti tim gitu ya. Bahkan berganti leader
memang Kak Nurul kontemplatif dulu, kok ini seperti ini gitu ya. Nah, memikirkan dulu nih. Tapi setelah itu kemudian fleksibel. Ya udah, ketika berganti leader ya tetap aja melakukan yang terbaik. Itu akuntabel dan juga goal getter. Ya, dan kemudian ya tetap aja prestasinya bagus. Kenapa? Karena ingin impact-nya juga tetap maksimal, itu yang signifikan. Dan dalam pelaksanaannya tetap semangat gitu menjalaninya, itu energizer. Menurut Kak Nurul gimana penjelasan yang saya sampaikan? Benar nggak kayak gitu? Iya, betul banget. This is me, coach. This is me, Masya Allah. Padahal ini natural nih, ini ngobrol-ngobrol ringan. Tapi kan kelihatan banget gitu ya. Luar biasa nih. Dahsyat, oke. Kak Nurul, ini saya ingin ngobrol lebih banyak ya. Tapi juga waktu membatasi kita gitu ya. Dan mungkin ada hal yang ingin Kak Nurul sampaikan lagi? Iya, coach. Ingin berterima kasih kepada Pak Ari dan semua leader gitu ya, baik leader dan expert juga gitu yang memang ada keberkahan dengan adanya talent DNA ini bisa menjadi life tools untuk meraih kesuksesan dan guidance untuk menemukan find light and shine-nya gitu, coach. Dan ya kebayang ya kalau misalnya dari awal sudah punya talent DNA ini mungkin nggak perlu ada cekcok atau ribut gitu ya, baik itu Ya. sesama keluarga gitu ataupun rekan kerja dan lain-lain. Itu ya ini sangat-sangat membantu. Dan bagaimana leader ke tim dan berkolaborasi sesama itu tuh bisa based on dari ini, jadi bisa saling memahami satu sama lain. Itu si coach yang sangat-sangat terbantu di ISQ. Terima kasih banyak Pak Ari supportnya. Masya Allah. Jadi, ya Alhamdulillah ya sekarang sudah punya talent DNA. Namun bayangkan bagi Bapak Ibu yang belum kemudian tahu talent DNA-nya sendiri, belum tahu talent DNA dari pasangannya, bisa saja terjadi konflik, cekcok. Tapi ketika saling memahami satu dengan yang lain justru menjadi sebuah kekuatan. Terima kasih Pak Ari ini ya menyampaikan ini, terima kasih juga bimbingan, kesempatan yang diberikan dari Pak Ari dan juga dari tim semuanya. Alhamdulillah Kak Nurul, terima kasih ya. Ini kayaknya kalau dari obrolannya kita kapan-kapan harus ngobrol lagi, tapi mohon izin ini boleh nanti obrolkan dengan suaminya ya. Kawan-kawan diundang nih, seru juga nih untuk nanti bisa ngobrol. Iya, dan ini ada Ibu Verlina. Bagaimana cara mengetahui dan mengukur talent DNA karena rutinitas dan perintah tugas sering menjalankan tugas ngalir saja, yang penting terlaksana dan selesai. Nah, jadi nanti di akhir acara Bu Verlina akan disampaikan juga ya oleh kami bagaimana caranya melakukan talent DNA ini. Simple sekali. Jadi hanya kurang lebih sekitar 20 menit itu kita tinggal ngisi ya secara online, ya bisa pakai handphone atau pakai laptopnya, dan setelah itu langsung akan kelihatan hasilnya, keluar hasilnya seperti yang tampil di depan seperti Kak Nurul, ada top 10-nya, ada button 5-nya, bahkan sudah ada penjelasannya nih Ibu Verlinda ya. Dan kalau masih belum jelas juga, nah kita akan terus lakukan Ask Me About Your Talent ini gitu ya. Kalau Bu Verlina masih juga nanti perlu bantuan, kita insya Allah para coach talent DNA juga siap membantu dari Ibu Verlina dan semuanya ya. Mbak Alin mungkin masih ada waktu 5 menit nih ya. Monggo kalau misalkan ada yang mau bertanya atau ada yang menyampaikan sesuatu silakan. Oke. Baik, terima kasih Coach Ramdhani dan juga Kak Nurul. Masya Allah, very insightful ya kisah pada pagi hari ini. Sang Cinderella kita, Kak Nurul. Dan baik Coach Ramdhani, izin ada pertanyaan. Tadi dari Ibu Verlina sudah dibacakan ya Coach, dan sudah dijawab langsung oleh Coach Ramdhani. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nelmawati di kolom chat. Assalamualaikum, izin bagaimana mengkolaborasikan talent kita dengan atasan yang sepertinya nggak punya pendirian. Contoh di saat dalam
tim pimpinan tahu ada yang toksik, tapi masih mempertahankan yang bersangkutan. Tapi di waktu lain sering mengeluh dengan perilaku anggota tim tersebut. Mohon solusi bagi kami anggota tim yang kadang-kadang rasa kecewa dengan perilaku pimpinan yang seperti itu. Terima kasih. Baik, bagaimana nih Coach Dani? Ya, jadi ini Bapak atau Ibu? Kayaknya Ibu ya, Ibu Nelmawati. Ibu Nelmawati. Jadi bisa jadi karena ketidaktahuan kita akan talent DNA-nya dari pimpinan kita, dan pimpinan kita pun belum tahu talent DNA-nya kita. Akhirnya muncul persepsi, ini kayaknya sih atasannya nggak punya pendirian nih, kayaknya. Kenapa kok dia masih mempertahankan orang yang seperti itu? Padahal jangan-jangan talent DNA dari pimpinannya itu adalah seorang yang harmoni. Jadi nggak mau konfliknya langsung kelihatan. Atau jangan-jangan dia seorang yang tidak, ini terima kasih Pak Ari ya. Bisa jadi courage-nya itu di paling bawah, jadi nggak ada keberanian untuk mengambil keputusan. Atau mungkin bisa jadi pimpinannya seorang yang developer. Ya, jadi dia ingin mengembangkan bawahannya, tapi karena nggak punya courage, dia nggak berani ketika mengembangkannya itu dengan keberanian mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu penting sekali nih bagi kita tahu juga tentang talent DNA pimpinan kita, pimpinan juga tahu talent DNA dari timnya, dan kalau kita semua saling tahu dengan yang lainnya, akhirnya saling memahami, ya saling melengkapi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, gitu ya. Jadi ketika kita tahu, oh iya ya, atasan saya ternyata seorang yang dia courage-nya di paling bawah gitu ya. Makanya ya Bapak Ibu semuanya, kita juga harus mungkin memberikan masukan gitu ya, dengan cara yang tepat di waktu yang tepat gitu ya. Dan kalau misalkan Bu Nelmawati bingung gimana cara menjelaskannya kepada atasan, itu kan atasan saya gitu menyampaikannya. Mungkin bisa tuh caranya diberikan tes talent DNA ini gitu ya. Nah, ini life tool. Dia akan bermanfaat untuk dia sebagai seorang leader, sebagai anggota tim, sebagai kemudian di keluarga gitu. Itulah dia life tool. Jadi minta beliau ngisi, kalau bingung menjelaskannya gitu ya. Nah, suruh ikutan nih Ask Me About Your Talent ini ya. Atau kalau enggak ya dibuat kegiatannya di tempat Ibu Nelmawati. Nanti kita yang akan menjelaskan gitu ya, bagaimana memaksimalkan setiap talent DNA yang dimiliki. Gitu kayaknya ya. Oke, baik Coach Ramdhani, terima kasih atas penjelasannya. Banyak sekali nih Coach yang menanyakan di kolom chat, tapi sepertinya waktu kita terbatas. Gimana Coach, apa kita mau buka satu pertanyaan lagi? Saya ingin mungkin dengar nih, karena ini Andromeda Punjanan angkat tangan terus nih. Kita berikan apresiasi nih, ya. Baik. Boleh. Ini mau nanya atau kepijit nih? Mau nanya Coach, izin Coach. Silakan. Mas Andromeda. Siap Coach. Coach, jadi saya mau nanya nih, kan saya punya DNA paling awal itu adalah signifikan. Yang kita tahu orang signifikan ini maunya ya kurang lebih dia maunya menonjol nih Coach. Nah, cuman di satu sisi lain saya punya harmoni Coach. Dimana harmoni saya itu adalah saya takut dimusuhi orang. Cuman kan saya nggak punya kontrol terhadap signifikan saya, yang saya nggak tahu nih orang lain siapa tahu nggak suka nih sama saya. Apa sih Andro ini kayak gini. Nah, sehingga jatuhnya ya harmoni saya yang kena gitu Kak. Gitu Coach. Jadi enaknya saya harus seperti apa ya Coach? Luar biasa nih ya. Pak Andromeda ini seorang yang signifikan, ingin impactful gitu ya, kelihatan juga hasilnya, tapi di sisi lain juga seorang yang harmoni. Jadi kalau misalkan mengedepankan yang signifikannya, nanti yang harmoninya terganggu, jadi nggak nyaman. Apa sikapnya dari yang harus dilakukan oleh Pak Andromeda? Kurang lebih gitu ya pertanyaannya ya, Pak Andromeda. Jadi betul, Pak Andromeda, jadi ada yang disebut dengan talent management. Jadi nanti
Pak Andromeda harus kemudian melakukan talent management itu. Jadi kapan memang kalau kita sudah paham nih tentang talent DNA kita, kapan kita bisa memaksimalkan yang signifikannya, tetapi juga tetap yang harmoninya juga tidak terganggu. Kenapa? Karena ya memang kalau bawaan naturalnya ketika kita sudah pingin signifikan, ternyata ada orang yang tersinggung, kemudian sehingga dia tidak harmoni, akhirnya nggak nyaman juga. Nah, maka ada yang disebut dengan talent management. Bagaimana hasilnya tetap excellent, ya karena dorongan yang signifikannya, tetapi juga tetap enjoy, ya tetap ease, mudah melakukannya, dan yang tak kalah penting adalah earn, tetap menghasilkan. Jadi ada istilah 4E nih, Pak Andromeda ya. Jadi dia tetap harus excellent, tapi juga enjoy, tapi juga dia is mudah melakukannya, tapi juga earn menghasilkan. Nah, untuk bisa kemudian memaksimalkan keempat-empatnya, jadi jangan sampai dia excellent sih, tapi akhirnya nggak enjoy. Ya, jadinya nggak, aduh ada yang terganggu nih. Kenapa? Karena harmoninya di top 10 juga. Nah, maka harus ada yang disebut dengan talent management. Nah, bagaimana caranya? Tentu saya mohon maaf ya, tidak bisa disampaikan di waktu yang singkat ini. Jadi nanti boleh catat nomor saya atau hubungi yang mengundang Pak Andromeda. Nanti kita ngobrol lebih panjang, kita diskusi gitu ya, secara nanti private. Itu nanti kita akan jawab pertanyaan itu. Dan Mbak Alin, ini mohon maaf sekali ya karena sudah jam 6.30 Iya, Kak. lebih. Ini ada beberapa yang bertanya sebenarnya di chat gitu ya. Ini mungkin sebagai undangan juga ya pada Bapak Ibu yang banyak pertanyaan di chat. Apa undangannya? Insya Allah setiap pagi jam 5.30 kita akan hadir gitu ya di program Ask Me About Your Talent ini gitu ya. Jadi silahkan yang belum terjawab nih pertanyaan-pertanyaannya di chat atau yang masih penasaran, insya Allah besok lusa boleh bertanya lagi, menyampaikan kembali begitu ya. Namun kalau misalkan karena di Ask Me About Your Talent setiap pagi ini relatively waktunya singkat dan juga ini massal, nanti boleh juga menghubungi yang mengundang Bapak Ibu semuanya, kita bisa janjian juga gitu ya. Kita bisa secara private juga untuk membantu Bapak Ibu memahami. Termasuk nih pertanyaan find your light and sign itu sebenarnya seperti apa. Nanti kita akan jawab gitu ya. Itu mungkin Mbak Alin dari saya. Terima kasih Kak Nurul ya. Terima kasih juga nih Pak Ari yang terus memberikan support, mendoakan, memberikan kesempatan, membimbing kami semuanya ya. Sebelum kemudian nanti mungkin closing statement dari saya kembalikan dulu kepada Mbak Ali. Silahkan Mbak Ali. Oke, baik. Terima kasih Coach Ramdhani. Bagi Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya, tidak perlu khawatir. Silakan hadir di kegiatan kami besok pagi maupun di kegiatan ASMI yang lainnya. Dan terakhir nih, sebelum kita menutup sesi kita pada pagi hari ini, ada yang ingin disampaikan closing statement dari Kak Nurul maupun dari Coach Ramdhani. Boleh kita mulai dari Kak Nurul dulu untuk closing statement-nya nih, Kak? Terima kasih Kak Alin, terima kasih sekali lagi Pak Ari, Coach Ramdhani juga kesempatannya ya pagi hari ini. Di ini tadi sekali lagi saya bisa merasakan bagaimana mudahnya meraih kesuksesan dengan DNA yang talent DNA yang saya miliki gitu ya, dan saya bisa menemukan light and shine-nya gitu ya, dan bagaimana nanti bisa memaksimalkan talent ini biar lebih bersinar seperti itu. Dan saya juga bisa berkolaborasi tanpa adanya baper dan jab gitu ya, baik itu ke keluarga maupun ke orang lain. Itu sangat-sangat berarti talent DNA ini buat saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke, baik. Terima kasih Kak Nurul. Dan boleh dari Coach Ramdhani. Baik, terima kasih Mbak Alin dan juga Kak Nurul. Terima kasih juga Pak Ari yang sudah memberikan kesempatan dan juga semuanya juga yang sudah hadir di forum ini ya. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya. Orang tua yang menghakimi anaknya. Pemimpin
yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya. Karena apa? Karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Nah, dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkontribusi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Indonesia Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Talent DNA adalah sebuah life tool yang diperlukan oleh semua orang untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena Einstein berkata, jika kita menilai ikan dalam kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Salam Gerakan Indonesia Bertalenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih closing statement yang sangat-sangat insightful. Oke, di antara Bapak dan Ibu yang hadir pada seminar pagi hari ini, siapa nih yang mendapatkan manfaatnya? Boleh ketikkan saya di kolom chat. Siapa yang mendapatkan manfaat dengan mengikuti sesi ini? Wow, banyak sekali nih Coach yang mendapatkan manfaat pada sesi hari ini. Dan izin kita juga akan menyampaikan bahwa kita akan memberikan giveaway kepada satu orang pemenang untuk memperoleh 3 free life tools talent DNA. Silahkan ketikkan nama dan juga alasan kenapa Bapak dan Ibu layak untuk menjadi pemenang mendapatkan 3 life tools talent DNA. Saya tunggu di kolom chatnya Bapak dan Ibu, silahkan mengapa Bapak dan Ibu layak menjadi pemenang, silahkan sebutkan namanya dan juga alasannya. Oke, baik. Baik, untuk selanjutnya, banyak di antara Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui lebih tentang talent DNA. Dan saya ingin memberikan kabar gembira kepada Bapak dan Ibu semua yang belum melakukan pengisian talent DNA-nya atau yang baru melakukan pengisian 10 top talent-nya. Apa sih kabar spesialnya untuk hari ini? Oke, izin akan dibantu oleh rekan saya. Ya, di sini yang pertama adalah talent DNA klinik, di mana pada talent DNA klinik ini, jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui penjelasan terkait dengan hasil talent DNA-nya, maka silahkan untuk mengikuti sesi ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kepada konsultan yang sudah mengundang atau memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu, atau silakan menghubungi nomor kami di 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang nantinya akan kami rutin selenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 15.30 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat secara Zoom meeting. Oke, boleh selanjutnya? Oke, boleh selanjutnya. Oke, baik. Di sini sudah ada yang mengetikkan nih di kolom chat siapa saja yang berhak untuk mendapatkan giveaway pada pagi hari ini, dan izin nanti kita akan umumkan di akhir acara. Baik, untuk selanjutnya tidak hanya dengan talent DNA klinik, nanti Bapak Ibu juga bisa, siapa yang sudah melakukan pengisian 10 talent DNA dan ingin mengetahui nih apa yang menjadi 45 talentnya secara keseluruhan.
nanti Bapak Ibu akan mendapatkan harga promo dari kita untuk melakukan top up. Untuk mengetahui nih, apa saja 5 bottom talentnya seharga Rp335.000. Jadi Bapak Ibu silakan melakukan top up-nya dengan menghubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Bapak dan Ibu kepada Talent DNA. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memperoleh atau belum mengikuti live tools Talent DNA-nya, silahkan untuk mengambil full report-nya sebanyak 45 talent seharga Rp500.000. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin anaknya mengetahui nih kira-kira karir apa yang tepat untuk bisa memasuki ke dalam dunia karir, kami juga menyediakan talent DNA dengan report karirnya dengan harga Rp750.000. Nanti akan mendapatkan hasil 45 talentnya dan juga rekomendasi karir yang bisa sesuai dengan putra-putri atau dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah membeli 45 talent DNA akan mendapatkan free online training talent DNA Mastery. Silahkan nanti Bapak dan Ibu jika ingin melakukan pembelian dapat menghubungi kepada orang-orang yang sudah mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam kegiatan pagi hari ini, atau juga menghubungi nomor kontak seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya, kami juga ada kegiatan nanti sore, yaitu webinar Empowering with Others. Webinar Empowering Others with Talent DNA bersama dengan Ibu Yuli Purwanti sebagai Corporate Culture Practitioner dan juga Ibu Arini Tias Prameswari sebagai Talent DNA Fasilitator. Hari ini pukul 15.30 sampai dengan 17.00 WIB melalui Zoom Meeting Senin 18 September 2023. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan registrasi untuk kegiatan sore hari, silakan scan barcode berikut atau klik link yang ada di layar Bapak dan Ibu. Dan satu lagi pengumuman untuk Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk selalu hadir di kegiatan seminar ASMI About Your Talent DNA setiap pagi. Besok kita akan hadir kembali dalam kegiatan seminar ASMI bersama dengan Coach Tiko selaku Talent DNA Coach kita, dan juga bintang tamunya yaitu Ibu Susi Sri Lestari. Jangan lupa hadir pukul 5.30 sampai dengan 6.30 setiap harinya. Silahkan diajak rekan, keluarga, maupun teman-teman Bapak dan Ibu, atau putra-putrinya juga boleh diajak. Baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini. Dan kami ingin menyampaikan siapa kira-kira pemenang yang memperoleh 3 free live tools Talent DNA. Oke, saya umumkan siapa pemenangnya ya, kira-kira. Baik. Pemenangnya ini adalah seseorang yang dengan sangat loyal setiap pagi selalu join di dalam kegiatan seminar kita, ASMI About Your Talent DNA. Dan beliau adalah Bapak Bagus dari BNPP. Selamat kepada Bapak Bagus. Silahkan Pak Bagus untuk mengirimkan kepada kami chat personal kepada saya untuk nomor teleponnya. Nanti kita akan memberikan 3 live tools Talent DNA senilai Rp495.000 untuk Bapak. Selamat ya kepada Bapak Bagus. Baik, sebagai penutup, izin saya ingin menyampaikan salam pantun penutup. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Jangan lupa beli bakpia. Kalau mau hidup bahagia, pastikan ikut Talent DNA. Akhir kata, ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan seminar hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan bahagia dan manfaat. Dan salam Gerakan Indonesia Emas Bertalenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi. Waalaikumsalam.